Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, kami percaya hanya kepadamu, Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu. Kami percaya ada kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami takkan menyerah, kami takkan menyerah, sebab kami percaya, sebab kami percaya hanya padamu. Haleluya. Oh, kami percaya Kau ada bersamaku, Tuhan. Kami takkan menyerah.
Oh Tuhan, ini iman kami, ini iman kami Tuhan. Kami mau katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah. Kata mendekat di sini berasal dari kata engitso yang artinya mendekat, berada di tangan. Jadi Allah ingin kita mendekat kepadanya. Mendekat juga berarti kita berada di tangannya. Kata engitso ini dalam Perjanjian Baru ditulis dalam 28 kali. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya tahu saja tentang Allah. Kita juga tidak cukup hanya beribadah seminggu sekali saja. Kita harus mengenal Dia dengan lebih dalam. Dan untuk itu kita harus memiliki kerinduan untuk bisa mengenal Dia. Milikilah kerinduan yang mendalam untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan untuk mengenal Dia, kita harus mendekat kepadanya. Dibutuhkan waktu dan usaha agar kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat dan membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Ada banyak orang yang mengalami pasang surut dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada yang terburu-buru memutuskan hubungannya dengan Tuhan karena terlalu cepat merasa dikecewakan. Padahal saudara, Allah kita tuh tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tapi Dia keburu merasa dikecewakan oleh Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan. Ada pula yang merasa jenuh dan bosan
untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, sehingga mereka mulai semakin jarang melakukannya. Ada yang masih tetap membaca Alkitab, tetapi sebenarnya sudah kehilangan gairah atau tidak lagi merasa mendapatkan apa-apa dari yang ia baca. Hubungan dengan Tuhan menjadi dingin, tidak ada lagi keintiman dan kehangatan sama sekali. Yang ada hanyalah kebiasaan. Dalam banyak hal biasanya terjadi karena kita belum mengenal pribadi Tuhan secara benar. Sehingga kita mudah terjebak dalam segala sesuatu dengan kebiasaan dan kewajiban. Kita terbiasa berdoa setiap hari dengan jam-jam yang sudah kita tentukan. Kita terbiasa membaca Alkitab setiap hari pada jam-jam yang telah kita tentukan. Nah, karena kita tidak mengenal Dia dengan benar, akhirnya kita terjebak dalam kebiasaan dan kewajiban. Dan semuanya itu kita lakukan karena kebiasaan. Tanpa ada lagi rasa mengasihi Tuhan, tanpa ada lagi rasa keintiman dengan Tuhan. Tapi semua kita lakukan karena kewajiban dan kebiasaan. Saudara, kita tidak bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa terlebih dahulu mengenal dia dengan benar, dengan baik. Hal ini pun berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa didasari pengenalan yang mendalam, kita akan mudah turun naik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan terasa dekat, tapi ada kalanya Tuhan terasa jauh. Apakah memang Tuhan suka datang dan pergi dari hidup kita? Apakah memang Dia ada waktu-waktu sibuk sehingga tidak bisa dekat dengan kita? Tentunya hal ini tidak, saudara. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu dekat dengan kita. Dia menginginkan sebuah hubungan yang erat, yang karib terbangun antara diri kita dengan Dia. Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu setia dengan janjinya. Jika kita berada dalam lembah kekelaman saja, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita ketahui bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia menginginkan hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan. Dia ingin kita memiliki keintiman dengan Dia. Kita bisa mengenal Dia dengan lebih dalam lagi, dengan lebih baik, dengan lebih baik. Dan itu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Daud adalah contoh dari orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai kalau kita baca dalam Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia akan selalu menikmati kebaikan-Nya. Saudara, dalam kondisi seperti saat-saat ini di mana pandemi belum juga selesai, banyak orang menjadi takut, merasa ketakutan karena semakin hari kita lihat orang-orang yang terkena virus corona semakin banyak. Dan banyak orang hidup dalam ketakutan. Nah, dalam saat-saat seperti ini marilah kita datang mendekat kepada Tuhan. Milikilah kerinduan untuk mengasihi Dia lebih dalam lagi. Untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Roma 15 ayat 33 berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal bahwa Dia itu sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita itu damai sejahtera kalau semua keadaan baik kita merasa damai. Tetapi kalau keadaan tidak baik kita merasa ketakutan, khawatir dan sebagainya. Tapi beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Damai sejahtera yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera yang mengatasi segala keadaan. Dalam segala keadaan kita bisa tetap merasa damai sejahtera. Di saat-saat seperti sekarang ini, banyak orang yang mengalami ketakutan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bisa mengenal Dia dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa merasakan damai sejahteranya. Dan kita tidak akan ikut-ikutan dalam ketakutan. Tapi kita akan bisa tenang, merasa damai sejahtera. Karena Allah selalu menyertai kita. Dan janjinya terhadap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mendekat kepadanya adalah ya dan amin. Berikutnya, Tuhan adalah tempat perlindungan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Menara adalah sebuah bangunan yang tingginya melebihi lebarnya. Dan menara ini sudah ada sejak peradaban manusia. Menara dibangun untuk tujuan awal yaitu keamanan. Sebab dengan bangunan yang tinggi seseorang dapat memantau musuh dari jarak jauh. Di dalam menara biasanya dibangun tempat perlindungan. Supaya jika musuh menyerang, orang yang ada dalam menara itu akan selamat. Terhindar dari serangan musuh. Saudara, ada orang-orang yang kaya yang menganggap menaranya adalah kekayaan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan kekayaan mereka, mereka merasa aman dan nyaman dari ancaman segala sesuatu. Orang-orang pintar berpikir bahwa menara mereka adalah kepandaiannya. Sebab mereka merasa dengan kepandaiannya mereka dapat melakukan segala sesuatu. Dan orang yang memiliki kedudukan menganggap bahwa menara mereka adalah jabatan mereka atau relasi mereka. Mereka berpikir semuanya itu dapat menyelamatkan mereka. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa menara yang kuat adalah nama Tuhan. Artinya dengan menyebut nama Yesus kita akan selamat dari segala sesuatu. Menara yang kuat bukanlah kekayaan, kepandaian, relasi atau mungkin jabatan yang tinggi. Sebab semua itu akan segera lenyap. Namun nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, ancaman, sakit, penyakit, virus ataupun bahaya maut sekalipun. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Marilah kita jadikan nama Yesus menjadi menara perlindungan kita. Marilah kita masuk dalam perlindungannya. Semakin mendekat kepadanya, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia. Agar kita tetap merasa damai sejahtera dan terlindung, terluput dari segala bahaya apapun juga. Marilah saudara, dalam situasi seperti ini, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu mendekat kepadanya. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia pengharapan yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Hanya Dia sumber ketenangan kita. Dan hanya Dia tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Ajar kami semakin mendekat kepadamu. Karena tidak ada pertolongan yang lain Tuhan. Pertolongan kami hanya daripada-Mu saja. Oleh sebab itu ajarkan kami memiliki kedekatan dengan Engkau. Ajarkan kami selalu meluangkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Engkau. Berdoa, menyembah Engkau. Merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan itu kami lakukan bukan karena kebiasaan, tapi karena kerinduan yang mendalam dari hati kami untuk lebih dekat padamu, untuk mengasihi Engkau, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Sepanjang hari ini kami diberkati secara luar biasa. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.